Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan, boleh diizinkan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Nah, sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita, Bapak Ibu, di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi demikian. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Amin. Saudara, setelah Raja Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dinamakan kerajaan utara, dan yang kedua adalah kerajaan Yehuda dengan nama kerajaan yang ada di selatan. Yang satu ibu kotanya Samaria, yang selatan ibu kotanya Yerusalem. Saudara, umumnya raja-raja kerajaan Israel itu terkenal sangat jahat. Kejahatannya adalah rata-rata mereka melakukan dosa penyembahan berhala. Dan raja-raja kerajaan Yehuda umumnya terkenal melakukan hal yang benar di mata Tuhan serta takut akan Tuhan. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara, ada seorang yang namanya Raja Yoyakim. Kemudian di pasal yang ke-24 ayat yang ke-8 ada Raja Yoyakin, saudara-saudara. Dan pasal 24 ayat 18 ada Raja Sedekia. Ketiga raja ini yang dikatakan raja kerajaan selatan itu terkenal jahat juga. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, saudara, Raja Yoyakim diangkat menjadi raja saat berumur 25 tahun dan 11 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Saudara, apakah kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim itu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu baca lihat 2 Raja-Raja 23 34, maka Raja Yoyakim ini diangkat, saudara, oleh Raja Fir'aun atau Raja Mesir. Dengan kata lain, Raja Yoyakim ini menjadi raja boneka dari Raja Fir'aun. Sebab umur masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Bapak Ibu, mari kita merenungkan, harusnya Tuhan yang mengangkat seseorang itu menjadi raja dan bukan manusia, saudara. Nah, waktu kita melihat bagian ini, kenapa Raja Fir'aun yang mengangkatnya? Kita bisa melihat kerajaan Mesir saat itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat, saudara, dan kita boleh melihat seringkali manusia lupa mengandalkan Tuhan dan akhirnya mengandalkan manusia yang dianggap orang yang kuat, orang yang punya kuasa, dan kita lihat kerajaan Mesir, kerajaan yang sangat hebat. Jadi secara manusia, saudara, raja ini berharap kepada Raja Mesir yang kuat. Dan Yeremia 17 ayat 5 dan 6, ayat 7 dan 8 mengatakan, kalau mengandalkan manusia terkutuklah, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, Raja Yoyakim terkenal jahat karena dia mengandalkan manusia yang hebat, yaitu Raja Mesir. Yang kedua, saudara, kejahatannya apa? 2 Raja-Raja 25 ayat 35 dikatakan, ia menarik pajak dari rakyat untuk membayar upeti kepada Fir'aun. Saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melindungi rakyatnya. Tetapi hari ini kita melihat pemimpin yang namanya Raja Yoyakim, saudara, tidak melindungi rakyatnya, tapi justru memperberat beban rakyatnya. Ini merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, apa kejahatan dari Raja Yoyakim? 2 Raja-Raja 23 ayat 37 mengatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Apakah yang dilakukan nenek moyang dari raja-raja ini? Umumnya mereka semua hidup dalam penyembahan berhala. Saudara, dosa ini sangat fatal di hadapan Tuhan. Dosa ini sangat serius di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam 10 hukum Taurat sudah diperintahkan di situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan, dan jangan membuat patung berhala serta sujud menyembahnya. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, dosa penyembahan berhala itu merupakan kejahatan yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan karena hukumannya adalah kematian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apakah yang menjadi berhala masa kini?
kita boleh merenungkan untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Kalau kita melupakan Tuhan, kalau kita mengandalkan yang lain selain Tuhan, semuanya itu sudah menjadi penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu waspadalah, oleh sebab itu koreksilah hidup kita, supaya hati kita, pikiran kita, saudara, semuanya tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas.